Langkah menutup Holy Wings, upaya Anies untuk menjaga aspirasi pemilihnya. Dan baru-baru ini juga terjadi keputusan untuk menutup Holy Wings di Jakarta itu berdampak juga Gubernur Jawa Barat juga menghimbau wali kota untuk menutup juga. Gupsu udah bersih tegang juga sama Mas Bobi Nasution gitu kan. Ini Gupsu nih. Ya. Jangan kita ikut-ikutan aja ambil kebijakan. Ini kalau kata Gupsu, ayo kita jawab aspirasi rakyat untuk menutup Holy Wings. Ya. Bukannya Gupsu kemarin juga ngomongin Rusia sama Ukraina ya? Ya, kalau kan? Jadi Putin gitu udah saya serang dari 3 bulan lalu. Gitu. Jadi kita mulai dari Om Jayadi dulu deh. Untuk mengomentari ini bagaimana ternyata apakah awalnya dianggap sebagai menjaga aspirasi pemilihnya, kemudian malah diikuti oleh kepala daerah lain gitu di Indonesia gitu. Jadi bukan ANSI ini lagi-lagi nih, bukan ANSI kalau tadi perjalanan Pak Jokowi ke luar negeri bukan ANSI diplomasi, kalau ini penutupan ini bukan ANSI memang menegakkan aturan. Nah, tapi ada hal-hal politik lain ini. Iya, secara politik sebetulnya kalau sudut pandangnya Anies Baswedan seperti yang saya bilang ya, ada sekitar 25-30% masyarakat yang tampaknya beroposisi kepada pemerintahan Jokowi. Itu dilihat dari data yang menunjukkan selalu sekitar 25-30% tidak puas dengan kebijakan-kebijakan presiden, kan itu. Nah, umumnya mereka ini melihat 2024 itu dengan cara menokohkan Anies Baswedan. Jadi sebetulnya kalau penutupan Holy Wings itu lebih untuk itu sebetulnya itu sesuatu yang secara politik tidak begitu cerdas sebetulnya, ya. Karena yang diperlukan justru adalah karena begini, isunya bergeser kan sekarang. Bukan soal minuman keras, isunya bergeser ke isu kemanusiaan jadinya. Banyak orang yang bekerja di situ, banyak keluarga yang terdampak, ya kan? Dan seterusnya. Dan itu bisa kemana-mana isunya, mengakibatkan justru dampak positif secara politik yang diinginkan, misalnya kalau memang itu berasal dari Jakarta dan itu dinisbatkan dengan Anies, itu dampak positifnya bisa berkurang itu, malah bisa negatif, iya kan? Jadi jadi dalam pemilu itu selalu ada 2 tahap ya, biasanya kalau kita belajar dari Amerika lah gitu, belajar di negerinya yang sekarang ditinggali oleh Miftah Sabri Om Sab ya. Pertama biasanya para capres itu akan solidifying the base, mengkonsolidasikan pendukung die-hard-nya. Nah, kalau seorang calon die-hard-nya sudah terkonsolidasi, mestinya sudah nggak perlu lagi, dia harus segera bergerak ke tengah gitu. Kecuali kalau dia yakin base-nya itu lebih dari 50%. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada sekarang, base masing-masing 3 front runner, kandidat yang paling unggul sekarang ya, Prabowo Ganjar Anies atau Prabowo Anies Ganjar atau Ganjar Prabowo Anies, terserah lah itu urutannya ya. Itu kan nggak ada yang sampai 50% yang die-hard masing-masing. Maka saat ini tampaknya masing-masing ada 2 strategi yang mungkin muncul. Satu, masing-masing berlomba untuk berada di tengah, dalam hal ini saya memperebutkan pemilih Jokowi misalnya. Atau sebaliknya dalam rangka menyerang pihak lawan, memotret lawan, sedapat mungkin hanya mewakili kelompok tertentu. Nah itu yang mungkin terjadi sekarang. Jadi menurut saya para calon presiden atau aspiran calon presiden itu harus berhati-hati dengan isu seperti Holy Wing ini. Tapi boleh nambahin gak? Boleh. Kalau lu boleh tanya, boleh nambahin, ya, boleh apa aja. Kalau saya melihat sih ini beyond politics. Karena kasus Holy Wings ini saya setuju dengan Kak Jayadi bahwa tidak perlu Mas Anies itu elektrifikasi dia punya supporter. Karena toh supporter itu sudah pasti mendukungnya tanpa Holy Wing ditutup atau tidak. Jadi menabur garam di laut lah gitu ya. Tapi yang saya duga polisi kan juga cepat merespon. Bahkan teman-teman kita dari Banser saja yang relatif sebenarnya lebih toleran terhadap isu ini juga cepat bergerak. Saya lebih melihat kekhawatiran di tengah ekonomi yang sulit ini terjadi situasi kayak di India misalnya. Penghinaan terhadap Nabi membuat masyarakat terbelah. Kemudian seperti yang terjadi juga di Prancis gitu ya. Artinya lebih kepada kekhawatiran pemimpin-pemimpin kota besar ini karena yang diinsalkan tidak satu agama.
Jadi menurut saya itu lebih pada preemptif daripada penegak hukum dan pemimpin-pemimpin politik kota ini supaya tidak terjadi ekses-ekses yang lebih. Oke. Tapi dugaan saya ini sebentar, palingan sebentar lagi juga ketika syarat terpenuhi dia bisa lanjut lagi atau misalnya at least berganti nama. Saya nggak yakin ini ditutup dan tidak bisa bersama-lamanya. Jadi lebih menjaga ekses sosial. Oke, ini ekses sosial nih. Gue mau kembali ke Om Jayadi lagi sedikit nih Om. Jadi kenapa kalau ini keputusan yang dianggap tidak terlalu cerdas gitu ya, kenapa ini beramplifikasi punya efek domino ke daerah-daerah lain gitu. Kepala daerah lain yang mana mungkin secara karakter pemilihnya juga belum tentu sama kayak Pak Anies gitu, itu juga mengambil keputusan yang sama gitu. Jadi berlomba mengutuk Ya, ya. berlomba-lomba gitu, ada kompetisi yang paling menolak Holy Wings gitu. Ya apa namanya, Holy Wing itu kan banyak. Ada 44 kalau nggak salah ya cabangnya di seluruh Indonesia. Betul nggak? 44 ya? Enggak hafal, saya nggak Hotman pernah. Paris yang tahu tuh. Iya. Kak. Kalau kita warung wow aja. Iya. Jadi Oh iya, warung wow. jadi memang ini isu yang betul-betul viral yang memang menjadi perhatian masyarakat luas gitu. Karena itu setiap apa namanya kepala daerah dengan kepentingannya masing-masing, dengan kepemimpinannya masing-masing ingin ikut di dalamnya gitu ya. Kan ada isu hukum di situ. Misalnya menjual minuman keras secara ilegal gitu kan. Kemudian tadi ada isu terkait dengan ekonomi disebutkan oleh Miftah. Lalu ada isu kemanusiaan, nasib orang banyak segala macam. Apakah di tengah situasi ekonomi yang sulit begini para pemimpin mengambil kebijakan-kebijakan yang terasa tidak bijak gitu. Jadi di situ saya kira mengapa dia menjadi para kepala daerah banyak yang mencoba untuk ikut mengambil bagian di dalamnya. Karena setiap orang kan dituntut untuk setiap orang ditanya sikap lu apa sih gitu, kebijakanmu apa dalam hal ini. Jakarta sudah ngambil kebijakan misalnya, lalu kita apa? Karena itu kan ada di tempat masing-masing. Gitu. Oke, Adi Pray. Adi Pray Ah. gimana? Ya. Kalau saya sih membaca ini multiplier effect ya. Tidak bisa tunggal. Jadi kalau kita menggunakan bahasa hermeneutik, banyak tafsirnya Pak. Hermeneutika ya. Iya, Sampai ke hermeneutika nih. Ini kan filsafat politik begitu. Artinya soal penutupan Halloween itu kan tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Dia multitafsir, variannya banyak. Coba gimana Kalau- ditafsirkan salah satu? Kalau tadi kan perspektif politik menurut Bang Jayadi jelas gitu ya, bahwa ini salah satunya sebagai upaya untuk nyenengin para pendukungnya Anies kan begitu. Terutama yang terkait dengan isu-isu agama. Kalau Bang Sab ini terkait dengan isu identitas dan agama seperti di India. Orang rela mati, bunuh-bunuh dan penggal kepala itu karena soal entitas keagamaan yang merasa dihina. Kan itu yang sebenarnya ramai. Kalau saya karena begini sederhana, kalau alasan penutupan itu soal izin, kenapa nggak dari dulu dilarang ini Holy Wing? Kan sudah berbulan-bulan. Bahkan sempat juga dia kena denda karena soal PPKM yang dilanggar gitu, dendanya nggak seberapa. Kenapa nggak ditutup saat itu juga? Ataupun misalnya jual minuman miras yang ilegal. Ya, kenapa nggak dari dulu juga Pak? Dan apakah hanya Holy Wing yang begitu? Bukankah di pinggir-pinggir jalan yang peletok-peletok itu banyak? Apakah itu nggak ditertibkan? Kan itu sederhana saja cara menjelaskannya. Tapi ketika ada Muhammad, kenapa ketika ada soal komunikasi politik yang parah menurut saya nyebut Muhammad dan Maria, semua bereaksi. Karena ini identitas Pak. Identitas. Jadi hal-hal lain yang sifatnya perdebatan struktural, perizinan itu hilang. Karena ini sensitif menyangkut orang. Sensitif menyangkut agama yang dianggap sebagai penistaan dan pelecehan itu, saya sih melihat ini khawatir kalau terus dibiarkan akan menimbulkan efek yang kemarin Pak. Ada demonstrasi, pengepungan dan seterusnya. Di Indonesia ini dan mungkin di negara-negara lain, kalau soal agama, soal identitas, sesuatu yang given dari Tuhan, itu siap kepung orang, siap bakar-bakar orang dan penggal-penggal, itu kan mengerikan sekali. Saya membaca ini adalah efek bagaimana mengamputasi supaya orang tidak semakin marah sebenarnya. Karena setelah Holy Wing Jakarta itu kan muncul resistensi dari berbagai tempat. Bahwa Holy Wing ini harus ditutup karena dia dianggap menghina dan menistakan kelompok-kelompok yang lainnya. Dalam konteks itulah yang saya baca sebenarnya ini case close dan selesai. Kalaupun toh ada tafsir lain,
bagi saya itu tidak lebih dari sekedar bonus sih sebenarnya. Oke. Bahwa Hermeneutika Anies aja. misalnya itu nyenengin para pendukungnya yang 25-30% sih oke, tapi yang gak ada untungnya kayak Om Jai karena tidak berusaha untuk ke tengah. Dan ini justru akan semakin menebalkan sebuah keyakinan bahwa memang Anies begitu peduli dengan isu-isu yang berbasiskan agama itu. Jadi upaya Anies untuk bergerak ke tengah selama beberapa waktu terakhir itu Terganggu kemudian sama jadi ini. tercancel dengan kebijakan dan preferensi dia soal Holy Wings ini enggak? Ya salah satunya kalau memang Holy Wing ini bermasalah dari dulu, Tapi ini kenapa izinnya keluar Pak? Enggak, ini menarik. Ini menurut kan sudah saya. banyak. Tunggu dulu Paman. Ya, Kan Tunggu begitu, dulu. kan ini sudah beroperasi berbulan-bulan. Soal miras, penjualan miras yang ilegal. Ini kan sudah lama isunya, kenapa nggak dari dulu? Ya artinya mengcancel nggak atau membuyarkan usaha Mas Anies untuk ke Sulit, tengah nggak? sulit. Jadi stigma itu nggak bakal hilang. Ini Oh. justru akan mengonfirmasi bahwa Pak Anies sebenarnya afiliasi politiknya memang kepada kelompok-kelompok yang disebut oleh Bang Jayadi sebagai kelompok yang selama ini di kanan. Iya. Karena kalau di Sumatera Utara aja misalnya ya, Gupsu bilang tutup. Wali kota bilang tunggu dulu. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan barang ini Gupsu. Nah, Ya. kayak gitu-gitu kan ini kan jelas Nah, diferensiasinya. Kang Emil juga di Jawa Barat gitu. Tutup. Tutup kata Kang Emil. Malah sebut nama wali kota Bandung sama Bogor harus segera nutup. Itu Tapi yang respon duluan Bekasi. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Bahwa para pemimpin di kita ini memang kalau untuk urusan yang begitu-begitu dianggap remeh-temeh, Pak. Perizinan, ilegal-ilegal itu dianggap nggak penting. Tapi ketika bicara agama, dia paling depan dan lantang gitu untuk melawannya. Berarti bukan hanya Anies dong gitu. dalam Iya hal ini. semuanya. Kan orang kan ngelihat kenapa baru kebakaran jenggot, Pak. Kenapa izinnya dari kemarin itu nggak dipersoalkan. Enggak, ini sebenarnya kan repot jadinya enggak, saya agak bicaranya. berbeda lihatnya. Ah. Ini kayak cerita apa namanya? Baksi Sigel ini. Bukan Apa bukan namanya? ini, bukan Harun Al-Rashid. Bukan, ini seperti apa namanya? Seorang mafia yang ditangkap bukan karena kejahatan kemafiaannya, tapi karena kejahatan pajaknya. Jadi penegak hukum kan cepat bergerak. Kayak Al Capone ya. Iya, Al Masuk Capone. karena itu Al ya. Capone kan bukan karena aktivitas ilegal lainnya, tapi kan dicari aja pasal yang pas bisa untuk memasukkannya ke penjara. Artinya, polisi sudah bergerak lebih cepat daripada bupati wali kota gubernur. Yang menetapkan tersangka karena postingan. Tapi efek postingan ini kan berefek kepada apa namanya social unrest kalau menurut saya. Nah, yang paling cepat kalau di daerah itu wali kota, kalau di Jakarta itu gubernur, dicari izinnya untuk menutup. Tapi saya nggak yakin ini ditutup selama-lamanya. Jadi ini untuk menjaga social unrest saja. Dan saya setuju kalau itu dikaitkan pada politik itu nggak ada gunanya. Karena itu nggak apa namanya tidak mengelektrifikasi pendukung juga gitu. Artinya pendukungnya udah solid gitu. Iya. Karena menurut Jadi saya apa gunanya? nggak ada gunanya. Cuman karena gini, ketika terjadi social unrest itu yang tengah juga marah. Iya. Oke. Dan itu yang diinginkan orang. Jadi sebenarnya ini kembali menjaga supaya efek dominonya tidak terjadi. Jadi kalau dikaitkan ke politik untuk Mas Anies, itu menurut saya backfire bagi Mas Aniesnya. Oke. Ngapain gak ada gunanya gitu. Tapi kan kalau dia udah beyond orang di tengah, orang di kanan atau di kiri, itu kan Tapi kan yang lain ikutan. Iya. Apakah orang Artinya menganggap gini kalau ini kata Paman normalitas gini Ri. gitu? Artinya gini Ri. Ini krisis pangan sama krisis energi depan mata. Bentar lagi bensin kemungkinan besar mau naik. nah tiba-tiba ada kasus Ada ini. gini Oh, bahaya. alhamdulillah nih Bahaya. yang kena Saya wali lebih- kota-wali kota itu juga saya lebih kan. percaya itu. Oh. Saya lebih Nah, percaya tapi itu. kan ini problemnya kan nggak hanya Mas Anies, tapi ada banyak kepala daerah gitu. Iya. Apakah itu bisa dianggap jadi normalitas ketika menghadapi persoalan yang Paman bilang tadi, yang bilang sama Paman Saf tadi? Gimana Om Jayadi, boleh kasih sedikit dulu? Ya itu kan deskripsi? sederhana saya kira jawabannya. Kan sudah keburu digunakan pendekatan hukum. Nah. Kalau pendekatan hukum ya seluruh Indonesia harus berlaku dong. Gitu. Oh. Bahwa itu sementara seperti disampaikan oleh Om Sap, ya itu kan soal lain. Oke. Kan itu aneh kalau secara hukum dilarang di Jakarta, kok secara hukum dibiarkan di misalnya Sumatera Utara kan gitu. Oke. Jadi itu satu respon kebijakan yang memang harus begitu gitu. Oke. Dan itu harus dilakukan karena kejadiannya sudah terjadi kan. Ya. Sudah ada kasusnya dan yang di frame adalah itu kasus hukum. Karena kasus hukum ya pendekatannya harus universal di seluruh Indonesia kan gitu. Oke. Bang Hensat, ini ada dua hal. Yang pertama tadi kata Adi Praisusu yang sudah tumpah bahwa usaha Mas Anies untuk ke tengah selama ini kemudian terganggu kalau nggak mau dibilang tercancel sama sekali dengan keputusan Mas Anies membelokkan Betul. Holy Wing seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan tadi Ari bilang efeknya ini efek seluruh Indonesia, semua kepala daerah banyak, bukan nggak bilang semua, banyak kepala daerah yang ikut berlomba-lomba menjadi Anies di daerah. Nah, ini apakah ini bisa juga dianggap bahwa Mas Anies ini punya postur politik dan influence politik yang cukup kuat yang mempengaruhi banyak orang-orang kepala daerah? Nah, coba. Saya tuh Lempar tadi ke sana. sempat kepikiran, saya ini diundang ke sini buat stand up komedi aja terakhir. Ya nggak ada acaranya, wi. Ya. Oh gitu. Udah diakuisisi company lain. Tapi boleh juga nanti terakhir lah. Jadi gini, tadi itu kita bicara terframing sama judul ini. Jadinya kita selalu bicara akibat. Ngomongin Anies lagi, padahal dia kan gak ada hubungannya sama kebijakan yang... Sebetulnya pertanyaannya ngapain? Holy Wings itu bikin promo gitu tuh ngapain? Lah kita ngomel dong sama itu. Lah kok Anies yang disebut-sebut? Kok Ridwan Kamil? Kok akhirnya kita mendiskusikan gesekan atau ketidakharmonisan antara Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution. Tapi nggak ada di antara kita ini bicara ngapain Holy Wings bikin karena promo itu itu. topik udah lain. jelas itu profit. Udah kan Baru perusahaan. Marketing itu profit. Baru bentar Udah saya ada bicara status langsung hukumnya kan? dipotong. Ya udah ngomong. Iya. Lanjut. Udah tadi lo ngomong, gue mau dengerin. Enggak, profit udah jelas perusahaan. Nah itu dong, Iya. diomelin. Nggak, ya udah sekarang efek politik. Kan Efek ini politik. forum politik, total politik. Kalau Iya. tadi total marketing. Oh iya, akan Iya. sampai ke sana. Maksud saya adalah, jadi jangan kemudian sepotong-sepotong ngebahasnya. Kalau apakah kemudian ini untuk menjaga aspirasi Anies, enggak juga. Saya lebih setuju apa yang disampaikan Om Sap ini untuk menjaga agar kasus ini tuh tidak membesar menjadi perseteruan agama atau ketidaksetujuan antara kelompok agama dengan yang di tengah atau biasa-biasa aja. Ini kan kaitannya sama dua agama loh. Bahkan mungkin tiga. Jadi nggak cuma satu, bukan cuma Islam. 3 apa satu? Loh Maria itu kan ada Katolik, ada Protestan. Ya, Islam juga ada. Ya makanya 3 mungkin. Jadi maksud saya adalah, jadi lebih ke sana menurut saya eksesnya. Apakah kemudian nanti akan dibuka izinnya belakangan, yaitu nanti. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini sudah tepat. Apa pemimpin bangsa ini siapa aja? Mas Ya, Anies. orang-orang Bung itu Karno, tadi. Pak Harto, apa siapa pemimpin Mas bangsa ini siapa? Anies. Mas Jadi Bobi. artinya Sebut nama dong. sudah menjaga supaya tidak terjadi hal yang lebih besar, yang buruknya lebih besar ketimbang hanya menutup Holy Wings. Oke, kalau tadi yang Susu Tumpah bilang bahwa tengah ini udah Mas Anies yang mencoba ke tengah kemudian jadi agak terganggu dengan Nggak ini. ada kaitannya. Oh. Karena berapa orang yang pergi ke Holy Wings? Banyak. Banyak, tapi tidak cukup Ini Pak Mansur masih signifikan untuk menghitung bahwa ini pendukungnya yang non Anies ini menjadi terganggu. Karena kalau disebut semua kan banyak, ada beer garden, ada macam-macam. namanya. Jangan sebut merek dong di sini dong. Oh ya. Tahu, lebih Lu tahu. tadi dari tadi. Warung wow, nyebut. warung wow. Warung wow. Ada warung tahu. Ya, wow. terima kasih Ko Andre di situ, warung wow, owner warung wow di situ. Top tuh kan. Jadi, Warung Batu. misalnya ya kita contoh restoran terbaik di Indonesia saat ini, Warung Wow. Gitu. Halo Pak Andre, terima kasih. Sini. Henry Satrio nih, ya kan? Kasih Jadi- lu mie goreng 3 buat ya. Enggak, jadi gini lah Pak. Maksud saya, case Holy Wings ini tidak perlu kemudian kita tarik terlalu berlebihan ke arah dukungan politik. Tapi lebih bagaimana menjaga kestabilan politik di dalam negeri. Kalau saya melihatnya ke sana. Masalahnya kepala daerah lain yang menganggap bahwa ini urusan politik dan mereka harus tadi kata Adi Pray Susu Tumpah harus tampil ke depan mengutuk sekeras-kerasnya dan secepat-cepatnya. Ya, siapa yang paling anti Holy Wings? Nah iya. Adalah anti Ini kan pelanggaran moral. keniscayaan politiknya seperti itu Bung Hensat. Sekarang menurut Anda mereka punya pertimbangan Jangan tanya apa? saya. Jadi gini lah, Itu juga singkatnya. pertanyaan saya sama Anda. Ya, iya, Anda Apa jangan balikin pertimbangan kita. Tanya balik. Jadi maksud saya ini kalau menurut saya ini tuh gue tuh susah sih ngeliat tuh bertiga jadi menjadi ngomongnya gue lu terus dari tadi. Jadi menurut saya
Ini tidak perlu ditarik jauh-jauh ke arah dukungan politik, tapi ini lebih ke bagaimana pemimpin daerah menjaga kestabilan daerahnya. Tadi pemimpin bangsa, sekarang pemimpin daerah. Iya, kan nanti. Ada pemimpin daerah yang akan menjadi pemimpin bangsa. Nah, maksud Anda Nah, gitu. Itu maksudnya. Itu kata Om Sal. Ya, kalau saya sih senang-senang aja. Jadi gitu, maksud saya ini juga total Jadi politik jangan terpengaruh untuk kemudian menarik isu ini ke dalam isu dukungan politik. Kenapa Anda jadi minta kita tidak terpengaruh? Ya boleh dong. Oh, boleh aja, Ah, ya. Nah terus Justru Dan yang kemudian- mempengaruhi kita itu kan Anda. Ya, tergantung makanya Anda. Yang itu masuk aja, di situ halaman aja. utama media-media tier 1 seminggu terakhir ini. Ya. Oke, Adi Pra Ya, dulu. sama-sama jamaah Holy Wing jangan saling serang dong. Nah ini Kita warung salah. Harus diklarifikasi bukan. Bukan. Ini lu Holy Ribs ya, apa Holy Cow ya? Enggak, gue wingsnya aja oke, suka gue. Spicy wings. Nah jadi gini, garis bawahnya adalah kalau kemudian penutupan ini ditarik menjadi arah dukungan politik, menurut gue jadi nggak tepat. Kenapa? Karena reaksinya ini terjadi karena ada quote and quote pelanggaran norma di sana. Dan Hotman Paris juga langsung merespon itu dengan apa? Ketemu sama MUI, dia tahu ada yang salah dengan ini. Nah terus kemudian kalau kita menyalahkan, lah itu gimana? Oke. Para karyawan itu. Oke. Lah kok jadi ke sana larinya? Iya, iya. Kenapa si manajemen itu tidak berpikir nasib karyawannya sebelum dia mengeluarkan promosi itu? Saudara. Oh, iya. Ini menarik juga nih Hensat nih. Ternyata ini jangan tarik-tarik ke kanan kiri. Iya. Tapi ini soal menghalangi pemberontakan, mengalami konflik horizontal. Ya ini Paman Sap punya tesis lah. Iya. Nah, gimana Adi Pray? Ya kasih susu tumpah dulu. Ini kan persoalannya Ini bukan kenapa sih susu tumpah dari tadi? Nanti gue jelasin. Ketinggalan. ini kan problemnya yang menjadi persoalan kan bukan kasus murni sejak awal ya. Kalau kasus hukum murni itu mestinya soal perizinan Holy Wing, soal badan hukum dan seterusnya sejak awal dipersoalkan. Ini yang menjadi persoalan itu gara-gara ada publikasi dan komunikasi yang jualan minyak apa namanya? Alkohol gitu ya. Untuk identitas nama tertentu yang memang dianggap agung di kalangan agama tertentu. Islam dan Kristen. Kan kasusnya di situ Pak. Artinya apa? Kalau kasus Holy Wing ini diletakkan murni dalam kasus konteks hukum, mestinya semua Holy Wing itu dicek dong perizinannya. Kan itu saja Pak. Kalau ini murni soal misalnya soal penistaan agama, ya yang mestinya ditutup hanya soal Jakarta, tapi tidak berimbas pada ke tempat yang lain. Apakah yang lain juga tidak ada persoalan? Kan begitu Bos. Ini yang sebenarnya kenapa dikaitkan dengan Anies, ditarik ke tengah dan ke kiri. Kenapa kalau soal agama, ada Maria dan ada Muhammad, jadi agresif, ditutup. Kalau kemarin-kemarin perizinan, soal jualan ilegal, miras ilegal, kenapa nggak bunyi? Kan itu pertanyaan terana aja. Ini yang saya kira kenapa orang kemudian ingin ngait-ngaitkan bahwa ini tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin dalam ruang hampa. Ada variabel-variabel lain yang sebenarnya ingin dijelaskan. Dari sebuah insentif dari penutupan ini apa? Ya persepsi, klaim publik, soal keberpihakan terhadap kelompok-kelompok agama itu Pak. Artinya apa? Saya pertanyaannya adalah, kalau jualan miras itu tidak nyebut nama Muhammad dan Maria, misalnya untuk nama Adi dan Sabri misalnya, seheboh ini enggak? Kan Budi tidak gitu akan, misalnya Budi. Adi dan Prayitno gitu. atau Adi dan Prayitno, atau Adi Henry dan dan- Jayadi, Iya. atau Adi dan Hensat. Kok rasa-rasanya nggak bakal seheboh ini Pak? Karena tidak menyinggung siapapun, tidak ada identitas agama yang kemudian di situ merasa dilecehkan dan dinistakan. Itu yang saya sebut bahwa ada variabel yang disebut dengan penistaan agama, melecehkan simbol nama tertentu yang dianggap suci, diagungkan dalam kelompok-kelompok agama itu Pak. Makanya kemudian bereaksi. Coba dah tes itu Holy Wing yang lain. Jualan apa namanya minuman keras buat Adi dan Prayitno misalnya, atau Miftah dan Sabri, atau untuk Jayadi dan Hanan. Ada nggak reaksi akan sekeras ini? Atau untuk Henry dan Satrio? Adakah reaksi akan sebesar ini langsung ditutup? Kok rasa-rasanya tidak Pak? Jadi saya melihat ini soal identitas, keagamaan. Bukan karena kasus hukum, bukan soal perizinan, bukan soal miras yang ilegal. Oke. Tapi karena ada kunyahan-kunyahan agama yang khawatir ini akan membuat ketersinggungan banyak orang. Orang jadinya akan melihat kasus ini ya penggal-penggal lah. Kemudian ada kepung-mengepung yang itu dikhawatirkan akan banyak demonstrasi berjilid-jilid yang akan memenuhi sepanjang jalanan Jakarta itu Pak.
Dan itu mengerikan karena korespondensi sudah jelas. Setelah Jakarta ditutup, di tempat yang lain juga banyak kepung mengepung dan meminta Holy Wing itu tuh ditutup. Berarti bener dong isu social unrest ini jadi Betul, penting. itu social unrestnya. Tapi ingat kalau soal penutupan dan ada efek social unrestnya itu kan pentingnya apa? Berdampak positif pada pemimpin yang dianggap berani melakukan ketegasan itu. Nah disinilah masuk politik elektoral Betul, di ini situ kan. politik. Jadi Berarti keputusan ini Gubernur Anies tepat mengambil keputusan menurut Anda? ya tergantung. Kalau bagi Henry Satrio tepat. Bagi Anda. Jangan bawa-bawa susu tumpah. Jubir. Tapi kata Hensa tadi gak ada urusan politik. Kalau saya ya, Nah, mau seandainya, mohon maaf, Ya. seandainya gubernurnya Ahok, dia lakukan juga. Iya. oh gitu. Karena gini bos, di sini ketika jelas jadi pengupload tersangka di polisi. Tapi untuk nutup uploadan nggak bisa syarat bro. Iya. Jadi untuk menutup cabang uploadan medsos itu nggak bisa dijadikan syarat menutup. Kalau yang menutup kan adalah ternyata dilihat ada izin yang dia tidak penuhi. Nah maksud saya itu cukup menjadi jeda supaya social unrestnya tidak menjadi lebih besar. Tapi saya yakin nanti Ya. begitu dipenuhi dibuka palingan atau ganti nama Holy Wings S-nya tambah lagi kan Holy Wings gitu kan. Nah, ini gue mau mempertanyakan lagi nih, Ahok pun jadi gubernur akan mengambil keputusan yang sama. Om Jayadi mungkin, Om, apakah ini keputusan yang harus diambil oleh Gubernur DKI gitu untuk menghindari social unrest tadi gitu? Ya, saya kira itu sesuatu yang memang harus diambil karena tadi ya, saya setuju itu sudah menyangkut isu yang sensitif. Cuma sekali lagi memang harus hati-hati dengan aspek-aspek yang terkait dengan kemanusiaan itu. itu yang mungkin yang perlu dilakukan. Saya tidak mau berandai-andai kalau gubernurnya siapa atau siapa. Yang pasti banyak gubernur melakukannya kan gitu. Dengan alasan yang lebih convenient, hukum kan. Terlepas dari bahwa dia tidak dilakukan sebelumnya, tapi menggunakan pendekatan hukum itu kan sesuatu yang tampak cenderung lebih mudah dilakukan, lebih tidak menimbulkan kesulitan secara politik bagi para pengambil kebijakan. Kak Jayadi, ini kalau kita melihat kasus lebih mikro lagi ya, kasus pertentangan antara Gupsu dengan wali kota Medan gitu ya dalam hal ini ya. Ini Kak Jayadi melihatnya gimana? Ada satu sisi Ya, gubernur saya melihatnya kepala itu daerah yang mungkin- memimpin dengan Saya ambil kira- keputusan cepat, ada satu lagi Saya yang juga melihatnya cepat itu menolak. saya melihatnya itu hanya sejauh ini ya. Saya melihatnya itu persoalan komunikasi kebijakan saja di antara keduanya. Jadi itu persoalan koordinasi kebijakan saya kira. Oke, tidak. Karena kan kalau di Jakarta gubernurnya bisa langsung. Ya, Kalau di daerah makanya Kang Emil pun Izinnya bilang, di wali kota Iya, bupati iya. kan. Nah makanya yang paling gampang dinilai pembangunannya itu Gubernur Jakarta. Karena bisa langsung. Nih, Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang buka loh. ini agak Pemimpin- mengkonfirmasi pemimpin bangsa. media tir satu minggu, Iya, seminggu jadi- terakhir nih. Iya, yang bercerita. Iya. Oke. Oke, Oke. kita ganti topik, Topik, atau ganti masih topik. ada lagi? Masih ada yang mau disampaikan soal Holy Wings, Holy Wings jamaah aja. Holy Ya, Wings intinya tetap pada tesis nggak bahwa Mas Anies tetap akan dipersepsikan mempunyai pendukung di kelompok kanan dan tetap akan memberikan makan ego pendukung-pendukungnya yang atau lama. memang ini upaya untuk menghindari social unrest Nah, gitu. coba di kesimpulannya di situ Ya, nggak? menghindari konflik sosial. Ya, Ya. persepsi itu Bicara politiknya ya. persepsi itu nggak bisa dihilangkan. Nah, itu ya. Itu jelas dan konkret. Tapi bahwa penutupan yang dilakukan oleh Anies itu sudah tepat. Sekalipun opsinya ditutup secara permanen itu kurang tepat. Misalnya ada peringatan keras. Ya. Ya, peringatan keras karena ini kan sifatnya tentatif. Enggak. Soal politik. Yang Ini mana? ya soal politiknya. Ini tetap nggak? Akhirnya persepsi publiknya Anies tetap di kanan gitu intinya. Oh. Yang mencoba ke tengah jadi tetap kanan Ya, nih. tetap Atau Ya tetap tapi- kalau Iya. kalau persepsi itu tetap ke tengah sekalipun Anies selalu dipersepsikan kanan. Hersat gimana? Sekarang saya tanya balik. Jangan. Susu tumpah dong. Enggak, sebentar dulu. Ini karena ini penting. Ya Anda kesini dong. Enggak, gua kesana. Karena yang lo yang dari tadi bilang kanan. Terus, Loh, kanan ya kan tadi itu, dibilang sekarang ini. enggak saya bilang nih. Kalau ada agama lain, penganut agama lain taat, itu di kanan apa di Kanan. Nah,
Cocok udah. Ya udah, ini kan Adi Proy punya tesis. Jadi kalau ada- dianggap Anies ada di sisi yang sebelah sana Ya, sama ini. makanya memang sulit kalau misalnya ya ada izin. Jadi Anies sulit dianggap menjadi mewakili kelompok tengah. Gimana dulu itu jawab Walaupun dulu. keputusannya sudah tepat. Iya. Sudah tepat. Nggak begini, Nggak, sekarang jawab dulu itu. Anies agak sulit berubah watak dan berubah persepsi menjadi orang tengah. Gitu nih kata Susu Tumpah. kenapa harus ke tengah? Kan begitu. Nah. Sekarang begini ada kebijakan-kebijakan Anies yang justru juga memanjakan umat beragama lain yang taat untuk layak hidup di Indonesia atau merasa layak hidup di Indonesia. Izin-izin diberikan, gereja dan lain-lain. Kemudian acara-acara agama lain pun Anies datang. Jadi artinya kalaupun dia dipersepsikan di kanan, betul tadi kata teman-teman, nggak salah juga. Nah apakah kemudian harus ke tengah? Itu bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Nah saya ini di sini bukan jadi jubirnya Anies. Memang bukan. Jadi Ya. menurut saya kalau kita balik lagi ke penutupan Holy Wings ini, sebetulnya yang harus dicecar itu adalah manajemennya. Woi, ya udah. Oke. Geser Oke. topik, geser topik. Om Susu Jayadi, Tumpah Om gimana? Jayadi ada Ini. tambahan soal ini? Tambahan. Ingat ini bukan jadi jubirnya nih. Tapi? sama pribadi. Oh iya. Iya. Om Jayadi ada tambahan? Nggak ada. Oke. Ganti dulu Lanjut. topik. Nah ini yang paling baru juga yang menjadi top of mind publik seminggu terakhir ini tentang nggak tahu nih konflik lama, perseteruan lama PKB dan nah ini Lagu lama, aransemen baru. iya antara Yeni Wahid dengan Muhammad Iskandar kembali eskalasinya kembali naik. Kemudian macam-macam. Ya, silakan Om Jayadi dulu. Oke. deh. Saya silakan. duluan ya, habis ini saya pergi ya. Iya, iya. Jangan. Soalnya ada saya harus sudah Oh ya udah. Iya, iya, ada iya. acara jam 4. Oh ya ya ya. Tunggu. Jadi saya kira secara lagi-lagi ya secara politik terutama politik elektoral memang PKB dan NU itu menjadi bisa menjadi faktor yang cukup signifikan atau penting di pemilu 2024 itu, ya kan? Karena tampaknya setiap calon akan berupaya mengkombinasikan pakem nasionalis religius nasionalis. Kira-kira gitulah. Kalau misalnya Anies cenderung misalnya lebih kuat di PKS misalnya menurut data ya, sementara jadi PKS dianggap ke Anies, maka yang calon lain seperti Prabowo atau Ganjar misalnya itu kan menginginkan juga untuk bagaimana agar suara NU ini di channel disalurkan ke mereka supaya bisa tetap kompetitif. Nah masalahnya adalah tampaknya hubungan antara PKB sebagai partai dengan NU sebagai organisasi itu tampaknya tidak linear saat ini. Ada dugaan bahwa PKB Caimin itu cenderung tidak begitu kuat lagi hubungannya seperti dengan NU seperti sebelumnya. Misalnya ada pernyataan dari Gus Yahya yang baru terpilih bahwa NU bukan milik satu partai gitu kan. Itu kan membuatnya menjadi masalah dan kita tahu bahwa kubu yang sekarang berkuasa di NU cenderung dianggap lebih ke Gus Dur kan yang menjadi saingannya Caimin sudah cukup lama. Jadi isu-isu itu saya kira membuat perseteruan antara kan Mbak Yeni masih dianggap mewakili kubu politik yang beraspirasi Gus Dur kan. Kemudian Caimin sebaliknya. Jadi isu-isu itu kemudian muncul lagi sehingga menjadi rame lagi isu ini. Gitu kalau saya frame secara umum. Oke, frame secara umumnya seperti Iya, itu ya. iya. Dan akan berdampak nggak bagi positioning PKB? Akan berdampak nggak bahwa kekuatan anti Imin ini akan lebih tereskalasi dan lebih jadi konkret begini, gitu? kecuali PDIP kan semua partai perlu berkoalisi. Ya, jadi dengan demikian posisi PKB sebagai sebuah partai penting banget kan. Tapi di sisi lain PKB menginginkan calon yaitu Caimin. Nah itu yang jadi masalah kan. Misalnya katakanlah siapa misalnya, kalau misalnya salah satu calon dari PKS seperti kemarin ketemu dengan PKB misalnya, koalisi semut merah misalnya katakanlah begitu. Partainya mereka perlu, tapi apakah mereka setuju Caimin juga yang menjadi calon, itu yang jadi masalah. Oke. Karena belum tentu Caimin bisa membawa suara NU. Orang NU di Indonesia ini, kalau lihat survei ya,
yang mengaku anggota aktif dan tidak aktif NU itu sekitar 21%-an. Banyak kan? Jauh melebihi suara PKB. Tapi kalau kita tanya di seluruh Indonesia, yang merasa terafiliasi dengan budaya NU itu 50%-an. Jadi kan sangat banyak. Sehingga secara elektoral itu menjadi sangat penting. Masalahnya adalah siapakah sosok atau figur yang bisa Yang paling NU lah. paling gitu. banyak mengambil ini. Sementara orang tahu bahwa kayaknya Caimin dengan Gus Yahya tidak begitu harmonis, misalnya begitu. Ya, Kak, yang terakhir sebelum Kak Jayadi cabut gitu ya. Dari 2008 sejak Gus Dur wafat 2008-2009 gitu ya. Sejak konflik ini memuncak gitu. Kan sejak itu pula lah kubu keluarga Gus Dur, kubu Mbak Yeni dan rekan-rekan ya. Itu berhadap-hadapan dengan Caimin gitu. Tapi toh sampai saat ini lewat beberapa pemilu Caimin masih tetap kokoh ada di Iya, puncak rantai makanan PKB ini. memang secara partai PKB masih dianggap yang paling mewakili NU. Meskipun kalau kita lihat yang saya sebut 21% tadi, banyak juga pemilih NU. Pemilih NU kan sekitar 20%-an itu Semua milih PKB. ke PKB. Tapi banyak juga yang ke PDIP dan sebagainya. Nah itu sementara untuk itu diperlukan figur yang bisa mengikat semua itu. Nah Caimin dianggap belum mampu mengikat itu. Buktinya elektabilitasnya sampai hari ini masih di kisaran 1% kan? Seperti kata Mbak Yeni. Oke. Oke. Terima kasih Om Jayadi. Terima kasih Om Jayadi ya. Boleh silakan, terima kasih tepuk tangan untuk Jayadi Hanan ya. Oke. Ya. Ya, ini Dr. Jayadi Hanan Kamsiah. Nah yang kedua kita serahkan kepada susu yang tertumpah dulu, Din. Iya betul. Iya. Sebagai orang UIN nih harus Iya. bisa ya. Soal ini nih. NU nih. Soal Ini- Caimin versus Yeni Iya, Wahid dan apakah ini kan eskalasinya naik lagi. Nah, apa bedanya eskalasi konflik yang udah bertahun-tahun kita lihat ini dengan eskalasi yang paling baru yang terjadi ini, perang terbukanya agak serius dengan komposisi dan tadi preferensi apa namanya yang berbeda gitu ya. Di NU sendiri, di struktural NU. Kalau dilihat kecenderungannya, ini kan sebenarnya luka lama yang kemudian tumbuh kembali dalam dua event politik sekaligus yang saling bersamaan ya. Kenapa saya sebut sebagai luka lama, muncul kembali dalam dua event politik secara bersamaan satu. Jadi Gus Yahya ini adalah orangnya Gus Dur, Gus Durian lah, jubir yang cukup dekat dengan portofolio politik Gus Dur. Jadi sejak awal menjadi salah satu kandidat PBNU, selalu mengatakan bahwa NU itu akan dijauhkan dari unsur-unsur politik. Jelas Pak, itu merugikan PKB ya. Yang kedua, Gus Yahya juga ingin menjauhkan kesan bahwa NU itu hanya menjadi salah satu alat instrumen partai politik tertentu. Tapi dia terbuka ke semua partai politik. Itu kerugian kedua. Oke. Yang ketiga, yang menjadi kerugian bagi PKB dan Caimin tentu saja, ketika Gus Yahya mengatakan bahwa di 2024 tidak ada capres dari NU. Tiga kerugian yang sebenarnya semakin menebalkan bahwa luka lama itu, yang kemudian dilihat dari wajah Gus Yahya adalah orangnya Gus Dur, akan semakin merugikan Muhaimin Iskandar dan PKB. Oke. Nah, luka lama itu seakan-akan kembali mengeras ketika Yeni Wahid konflik dengan Caimin secara terbuka. Ya omongan yang sebenarnya cukup normatif dan biasa-biasa saja. Ya. Yeni Wahid mengatakan bahwa capres atau ketum partai yang elektabilitasnya rendah sebaiknya tidak maju. Itu kan normatif, mengkonfirmasi keinginan publik. Tapi kenapa Caimin yang kemudian Nah, agak dan itu- merespon dengan Dan itu terbuka? sepertinya itu berlaku kepada siapapun ketua umum partai atau elit-elit partai yang saat ini ingin maju tapi elektabilitasnya rendah. Tapi yang merasa disiram ya oleh garam dalam luka itu adalah Muhaimin Iskandar. Pak. Indah sekali, Bang. Itu, Luka Pak. garam, Bos. Itu Oke. yang kemudian Susu membuat tumpah dan luka. itu yang kemudian membuat kenapa konflik politik lama ini muncul dalam dua momentum politik yang secara bersamaan. Oke. Adalah nahkoda PBNU yang baru dan munculnya kembali Yeni Wahid sebagai terah biologisnya Gus Dur. Apa yang kemudian muncul? Saling serang. Bahkan Yeni Wahid secara mengejutkan menurut saya cukup transparan mengatakan kepada publik bahwa nggak mungkin ada Muhaimin kalau tak ada PKB-nya Gus Dur. Artinya kalau Gus Dur tak bikin PKB dan bukan ketua umumnya saat itu adalah Gus Dur, ya mungkin PKB-nya Muhaimin saat ini bukan apa-apa. Oke, jadi ini dibandingkan. perang lama tapi kekuatan armor senjatanya baru gitu. Karena quote unquote PKB Gus Dur
Gus Durian lah. Sekarang punya struktur PBNU gitu kan. Betul, karena ada momentum politiknya, Bos. Karena PBNU sekarang ini bukan orangnya Caimin. Harus diakui bahwa PBNU sekarang itu bukan colorful. orang yang terafiliasi dengan Caimin. Lebih colorful ya secara Kan- politik. kan begitu. Makanya ada 3 kerugian yang ditimbulkan secara politik ketika PBNU Gus Yahya yang baru ini dengan Muhaimin Iskandar. Yang itu tadi, nggak mau dijadikan alat politik partai politik tertentu, nggak mau capres. Dan Sekjen dan bendumnya PDI kan. betul, bendumnya PDI dan orang Golkar juga banyak di situ, Pak. Ada Nusron Wahid, ada Aceh Hasan Sadili gitu ya. Ada Betul. PDI juga bendung. Ada PDI bendumnya. Dan kalau mau jujur sebenarnya, kalau dihitung rata-rata, kok rasa-rasanya orang PKB nggak ada tuh di struktur pentingnya sekarang. Ini kan seakan-akan penjauhan secara politik dalam tanda kutip di struktur PBNU. Dan itu Oke, penting, Pak. menarik. Kalau kemudian PKB itu dianggap sebagai anak kandung yang dilahirkan dari rahim NU, mestinya ada orang PKB yang ada di NU. Jangan-jangan memang ada syai'un ini. Syai'un. Ada Apa itu? sesuatu yang cukup serius ya antara NU dengan PKB. Dalam berbagai kesempatan saya diskusi dengan teman-teman PBNU dan PKB. Perang terbuka, Pak. Saling salahkan. Satu nih, PKB itu menyalahkan, jangan main serang duluan tuh teman-teman NU. Mengharam-haramkan acara-acara PKB untuk terlibat dalam struktur. Tapi PKB nggak mau, nggak begitu ceritanya. Kalau mau bawa struktur, datang tong ke pengurus pusat. Jangan main di ranting. Peranglah terbuka antara anak dan ibu ini, Pak. Itu yang terjadi. Artinya apa? Ada konflik politik yang menurut saya nggak sederhana. Dan ini kontraproduktif dengan keinginan PKB yang ingin masuk 3 besar. Dan kontraproduktif tentu dengan Caimin yang ingin Atau maju ini juga 2024. upaya dari struktur PBNU yang pro Gus Dur dengan keluarga Gus Dur untuk semakin menjauhkan klaim bahwa NU adalah PKB, PKB adalah NU gitu ya. Kalau itu ya tidak bisa dilepaskan ya. Tapi kan dalam praktiknya bahwa dengan Gus Dur, keluarga Gus Dur, kemudian dengan struktur PBNU, PKB lagi nggak baik-baik saja, Pak. Dan gara-gara saya ngomong begini, beberapa hari ini saya dibully, Pak, nggak karu-karuan saya. Dianggap tendensius, dianggap nyinyir. Saya bilang ke Yang mereka. ngebully siapa? Ya orang-orang yang mereka lah, nggak tahu itu Mereka siapa. ini siapa nih? Wallahu a'lam bishawab, tapi nggak terima dengan statement saya. Saya cuman bilang kalau nggak garam mau dibuka ada komentar ini ya. dari orang, jangan Akur-akur. Iya, jangan bikin partai, bikinlah majelis taklim saja. Hmm. Partai itu adalah public good namanya. Sekalipun yang bikin partai itu Gus Miftah Sabri, tapi partai itu berhak dikomentari oleh siapapun. Bahkan oleh orang yang tidak berpartai sekali. Bahkan majelis taklim pun juga public good. gitu. Betul, termasuk majelis Holy Wing juga berhak komentari itu barang, Pak. Oke. Nah, ke Bung Ini Hensat. sebelum kita Belum. meminta hikmah kebijaksanaan Paman, kita kasih. Hensat ini, Ri, untuk isu ini ada di FYP muncul dia. Iya, gua aneh. Iya banyak banget tuh ngomong. Banyak banget. FYP. Nggak cuma itu kan. Dulu. FYP-nya Erick Thohir juga ada gua. FYP PKB bos. Ini, Lah, ini, ilah, Puja-puji. ini satu pertanyaan gua sebelum mulai ya. Yang ngajarin lu main TikTok pertama kali siapa? Lu. Dan pemirsa Total Politik. Karena Ari ngajarin gua main TikTok. Sekarang follower gua meningkat hampir 500%. Dari nggak ada jadi 500. Tapi emang TikTok tuh aneh ya. Lu follower dikit nggak masalah, tapi video lu bisa ditonton Bisa viral. sampai puluhan ribu, Iya, men. iya. Jadi Luar nggak ngaruh biasa. subscriber follower. Coba kasih komentar ini dulu. Anda ini terkenal nih untuk isu Caimin dan Iya, PKB nih. Iya. Iya, hebat itu. Iya nggak? Raffi Ada dua pokoknya Erick Thohir sama itu. Soal apa? Erick Thohir silaturahim gue puji itu bagus. Itu juga kemana-mana men Sama ini FYP-nya. juga viral dia. Iya, Kalau mau presidennya Ganjar lihat Jawa Tengah. Kalau mau presidennya Anies lihat Jakarta. Itu viral juga dia kan. Iya, tapi Caimin ini banyak viral Iya. ya. Bos. Coba kasih. Kasih Gua- puji-pujian Anda Enggak, ke Caimin. bukan dipuji-puji, saya cuma bilang Caimin ini canggih. Jadi sekarang ini kan masalah kenyamanan pengurus PKB. Ini dikuyo-kuyo sama NU gitu ya. Siapa jagonya oposisinya Caimin untuk menggantikan dia misalnya jadi ketum PKB? Itu kan belum muncul sampai sekarang. Kenapa saya bilang nyaman? Dengan strateginya Caimin ini, dia berhasil menempatkan PKB nggak jauh-jauh dari 5 besar, bos. Itu aja. 2014. Itu kan semuanya diajak tuh jadi calon presiden. Kata Adi Praitno, Mahfud nggak diajak. Tapi itu diajak itu Mahfud. Mahfud diajak, Yusuf Kala diajak, Roma Irama diajak.
Hasilnya nomor 4. Sekarang ya dengan PKS semut merah. Dengan Gerindra jadi itu kemarin barang. Jadi maksud saya Kebangkitan Indonesia Raya. ya strategi canggihnya Caimin ini membuat memang pengurus PKB nyaman dengan apa yang dia lakukan sebagai ketum. Nah ini kan kita bedakan antara NU dengan PKB sebagai partai politik. Nah kalau sebagai partai politik, apa yang dilakukan oleh Caimin ini belum ada tandingannya. Jadi maksud saya, kalau kemudian Mbak Yeni adu polemik dengan Caimin, dia juga mesti menyiapkan figur yang bisa membuat PKB ini sure tuh ke tokoh ini dan nyaman seperti keyakinan mereka terhadap kepemimpinan Caimin. Nggak ada yang protes Caimin dari awal bilang calon presiden segala macam, biarin aja. Nanti juga ujung-ujungnya kitanya bagus gitu. Ya, dan yang sekarang pengikatnya salah satunya Caimin dekat sama Pak Jokowi gitu ya. Dekat dengan Pak Jokowi. Ini canggih nih orang. Jadi makanya maksud saya pada saat dikritik si Caimin, saya yakin Caimin juga biasa-biasa aja karena dia yakin betul mungkin ya belum ada sosok yang mampu membuat struktur partai PKB itu nyaman, senyaman mereka dengan dirinya. Itu sih menurut saya. Jadi berkali-kali saya katakan kecanggihan ini belum bisa dikalahkan. Bahkan bayangin aja loh, setelah era Gus Dur, Matori Abdul Jalil kalau nggak salah waktu itu dan lain-lain, kan nggak pernah menyangka bahwa PKB akan menjadi partai Islam terbesar, mengalahkan PKS, PAN, P3. BB. Tapi Gus, P3 dan tapi lain-lain. PKB di at least di 2 pemilu 99 2004 tuh 3 besar loh. Kemudian setelah konflik langsung Nah makanya terjun kan bebas. tadi saya bilang stay di 5 besar itu nggak bisa, nggak gampang tuh. Buktinya apa? P3 yang sudah lama aja nyaris saja tidak terdengar, hampir nggak lolos parlemen. Sekarang gabung KIB lah, nggak ngerti saya. Itu mau menyelamatkan partai apa memang sengaja mau nutup gitu? Gabung KIB itu. Harusnya nggak KIB P3 ya. Harusnya nggak KIB karena konstituennya susah kalau suruh pilih Erlangga atau Erick Thohir. Apalagi Ganjar. Harusnya kemana? Nggak tahu saya. Itu kan P3 pasti lebih bisa menjelaskan itu. Iya. Saya kan bukan konstituen partai. Iya betul. Saya Nggak, pengamat kan politik. ditanya cocoknya yang mana? Anda nggak tahu. Kok Anda bilang nggak tahu? Oh kalau ditanya Coba, Adi Pray, cocoknya Adi Pray. saya jawab. Tadi pertanyaannya kan cocoknya kemana? Nah, Pak cocoknya Mansur? kemana? Ini menarik loh. Saya bantu Bahwa jawab. Kalau P3 Saya bantu KIB jawab. bunuh diri. Iya. Nah, terus bukan cocoknya kesana. kemana? Cocoknya kemana? Kemana? Cocoknya konstituen P3 ini kan mau tidak mau adalah konstituen yang ada di kanan. Mereka sudah berusaha ke tengah dengan menjadi pendukung Pak Jokowi, hasilnya hampir saja nggak Jadi lolos di kanan elektoral. itu siapa capresnya? Belum tahu kan belum ada satupun. Nah, cocoknya apa? Siapa? Dan Belum ada koalisi satupun dengan siapa? yang menjadi calon presiden saat ini kan. Tapi ada beberapa tokoh yang ditengarai siap menampung yang di sebelah kanan gitu Siapa kan. tuh? Ada Puan Maharani, ada Anies Baswedan gitu ya. Itu. Kok Puan Maharani cepet banget nyebutnya, kalau Anies Baswedan agak lama. Anies Baswedan. Saya senang sekali. Susu tumpah. Jadi hari ini Mas Adi mengamplifikasi nama Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan ya, namanya gitu ya, gitu ya. Iya jangan sok-sok nggak tahu juga Anda. Nggak Anda bisa. di majalah kemarin saya lihat foto Anda. Anda tidak satu. ini Itu seminggu hanya udah para nambah. Madinah connection, bro. Kalau Adi Pray atau Om Sap coba ini juga para kasih Madinah dulu juga apa begitu. klarifikasi nih. Anda betul nggak jadi pembisik utama Pak Anies? Udah gitu. Ada nama-nama besar tuh. Siapa aja dia di situ di majalah. Sebut coba. Sudirman Said. Tom Lembong. Dan Sudirman Said. Tom Lembong. Sudirman Said. Suni Tanuwijaya. Oh, Suni Tanuwijaya. Dan terakhir Henry Satrio. Aduh. Dua ini mantan menteri, satu teman dekat Ahok, satu lagi pengamat politik. Betul. Dokter Tapi komunikasi gua pikir terbaik. Sekarang bukannya nggak apa-apa ya. Kalau memang dukung Mas Anies ya nggak apa-apa. Iya. Ini Pak Bukan nggak apa-apa atau nggak boleh. Maksudnya ini kan Iya. persoalannya kan itu. Emangnya selama ini gue membantah kan enggak? Saya udah bilang, saya tidak keberatan dianggap ya
punya koneksi dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena dia kan Paramadina. rektor Paramadina waktu itu. Nah, maksudnya di antara nama-nama itu, kenapa ada nama Anda satu? Itu masalahnya. Iya, dan Ya. itu di bold loh. Iya. Kan banyak juga yang punya ada Civitas Akademika Paramadina. Nah, itu ada itu. lebih dari 150 Iya, orang. Jayadi. Nama cuma Jayadi. ada namanya. Jayadi Hanan Hanan juga pun Paramadina. juga. Dr. Jayadi juga. Khairul Umam juga Paramadina. Nah, kenapa hanya Henry Satrio Nah, sebut kenapa? itu? Duanya mantan menteri. Ya. Satunya orang dekatnya Ahok. Ah. Nah, kenapa yang Ketiga tuh Paramadinanya Anda? Yang keempat iya benar. Iya Nggak benar juga tahu ya. bro, itu Tempo tiba-tiba kan wawancara gue juga. Ya nggak mungkin masa dan yang tiba-tiba menjawab cuma Anda gitu. Di antara yang lain. yang lain menolak. Ya. Itu 4 oligarki di balik Anies saat ini berarti? Iya. Nah itu menurut Menurut Tempo. Oh, menurut Tem. Berarti ada 4 oligarki di balik Anies Baswedan. Masa kedai kopi oligarki bro? Ya oligarki dong. Masa oligarki? Oligarki Ya coba ide. klarifikasi dulu kenapa nama Anda ada di situ. Ya nggak tahu terus terang. Tapi memang kan pertanyaan itu datang dari wartawan. So artinya positifnya kan Henry Satrio terlihat publik. Iya. Gitu kan? Tapi kan tidak mungkin susu itu tumpah kalau tidak ada yang menumpahkan. Iya. Iya kan? Nah sekarang saya tanya di situ yang hari ini jadi misteri gue itu ditulis berkali-kali ada 3 narasumber mengkonfirmasi itu siapa? Total politik emang ada berapa orang? Bertiga kan? Apakah anda tiga orang itu yang dimaksud? Katakanlah pada susu yang sudah tumpah. Nah, coba kasih ini dulu. jadi juga kita men Iya. Ayo, stand up Paman. comedy. Paman, coba kasih hikmah dan kebijaksanaan dulu. Soal PKB, Caimin ini dan Kalau saya lebih melihat begini ya, dua-duanya sedang berupaya untuk meneguhkan kembali pengaruhnya. Karena dalam beberapa pemilu terakhir kan sudah terbukti bahwa tanpa dukungan resmi keluarga, Caimin berhasil membawa PKB. Sebentar, saya mau tanya, itu pertanyaan saya diklarifikasi dulu misalnya. Benar nggak menurut Pak Mansap bahwa strateginya Caimin ini canggih dalam menjaga PKB? Biar lo di FYP juga bro. Iya, kalau saya melihat hanya angka-angkanya saja ya, bahwa memang ada aspirasi yang berbeda antara elit Nahdien, baik yang di struktur NU ataupun yang di partai terhadap kultural terhadap pemilihnya. Bahwa pemilih grassroots itu memang mengidentifikasikan kalau mereka Nahdien memilih PKB. Mungkin itu juga yang membuat Caimin pede ya untuk berhadapan dengan siapapun gitu. Jadi saya lebih melihat ya Caimin pede aja, even itu Mbak Yeni ya. Tapi menurut saya kali ini Mbak Yeni mungkin merasa sudah lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Karena kan sudah berhasil mengkonsolidasikan Gus Durian di PBNU dan hasilnya kita lihat elektoral nanti gitu loh. Oke. Ya toh di situ ada wakil ketua umum, ada Mas Nusron Golkar ya, ada Kang Aceh. Ini pertarungan internal Ya. gitu kan yang walaupun ini bukan orang luar orang dalam tapi ini pertarungan internal competition gitu sebenarnya gitu. sibling rivalitas ya. Yoi. Oke. Oke. Susu tumpah nggak mau kasih terakhir? dulu? Hikmah terakhir. Ya. Pepatah India. Ah, nanti lu terakhir. Pepatah India. Ya, saya kira untuk 2024 itu kan jalanan yang dihadapi oleh siapapun cukup berliku dan mendaki lah ya. Jadi sekarang ini kan tidak lebih dari sekedar anatomi, semacam potret kecil tentang konfigurasi politik. Soal siapa capres dan cawapresnya tentu saja masih gelap gulita ya. Karena ada 2 kekuatan besar yang saat ini bertarung. Kuasa partai politik versus kuasa suara publik. Kalau suara publik itu adalah suara-suara survei, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo, belakangan muncul Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno yang masuk 5 besar. Itu adalah suara-suara yang berdenyut dari bawah, dari kalangan dan rakyat biasa-biasa saja. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Kuasa partai, terutama ambang batas presiden 20%, itu tidak bisa disepelekan. Maka disitulah kemudian muncul nama seperti Mbak Puan Maharani yang belakangan melakukan kerja politik, Erlangga juga kerja politik, Muhaimin juga kerja politik dan seterusnya. Ini adalah variabel-variabel yang kemudian secara dominan akan menentukan kira-kira siapa yang akan bisa maju untuk 2024 yang akan datang, Pak. Jadi yang saat ini adalah semacam ya konfigurasi mini sebenarnya yang kemudian tidak bisa ditafsirkan hitam putih soal siapa yang secara definitif bisa maju di 2024. Anies diproyeksikan oleh Nasdem, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anies pun akan dapat tiket. Kan begitu. KIB saat ini misalnya sedang bikin poros politik koalisi, tapi tidak ada jaminan KIB ini tidak masuk angin dan bubar jalan.
bahwa PKB dan Gerindra saat ini sedang melakukan pendekatan politik. Sebelumnya disebut dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya, kemudian tiba-tiba berubah silaturahmi Indonesia Raya, entah besoknya apa lagi, wallahu alam, ini terwujud ataupun tidak. Cuman saya selalu mengatakan, kalau PKB dengan Gerindra sudah cocok, tak usahlah lama-lama, segeralah deklarasi, bikin MU, maksudnya MOU. MOU. MU. Segera bikin MOU, bilang capresnya Prabowo, cawapresnya Muhaimin Iskandar. Problemnya adalah Om Sab nih mau apa enggak gitu ya. Jangan-jangan Gerindra ini hanya mau dengan PKB, tapi tak mau sama Caimin. Itu kan problem besar, Pak. Nah, ataupun misalnya PDIP memilih jomblo untuk 2024. Karena satu-satunya partai yang sudah dapat boarding pass, bukan hanya golden ticket. Ini yang saya kira agak rumit sebenarnya membaca 2024, very complicated karena pemainnya banyak, variabelnya juga banyak, tidak bisa disimplifikasi bahwa orang yang menjulang sampai ke atas langit itu bisa ada jaminan bisa maju. Begitupun orang yang saat ini punya tiket pencapresan, itu juga tidak ada jaminan bisa maju. Karena mereka bertanding di 2024 bukan hanya sekedar iseng-iseng dan pelengkap penderita, tapi tentu soal bagaimana mencapreskan diri dan bisa menang untuk 2024. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan, dan saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum Hanya warahmatullahi menumpahkan susu. Ya, itu soal susu yang sudah tumpah. Coba Om Henry, coba nih. Susu. Bagian dari sejarah apa India. yang saya sebut tadi, seorang sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin. Oh, sahabat lagi, bukan India. Oke. Susu tumpah. Susu tumpah, terima kasih. Itu pepatah India. Janganlah kau ratapi susu yang tertumpah. Oke. Sampai jumpa di Safari 24 berikutnya. Lah, gua nggak ngomong. Udah, Anda kan mendukung Anies Baswedan, udah kesimpulannya itu kan. Oh bukan, Menurut saya mau majalah perlu Tempo. bicara juga ini. Oh, ya udah. Coba. Tadi closing yang tidak sebenarnya. Ayo. Iya. Coba. Ya, jadi ini tadi Singkat bicara koalisi-koalisi ya. Ini kan PKB sama Gerindra ini kalau memang jadi koalisi kan koalisi it's now or never nih. Ini waktu terakhir untuk Prabowo dan Caimin untuk maju jadi pilpres. Kalau kelihatannya nggak rela gitu sih, gue ngomong pegang lu tuh. Nah terus kemudian ada lagi nih koalisi-koalisi yang lain kan. Mbak Puan ini lagi menarik menurut saya karena dia lagi ditugaskan oleh Ibu Mega berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Nah, ini saya kasih saran ke Mbak Puan. Kan Mbak Puan penonton total politik kan. Jadi gini, mungkin ada baiknya Mbak Puan itu dekati KIB supaya mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Daripada KIB-nya nanti kan nggak jadi buat Ganjar karena Ganjar diomelin. Dekati dengan KIB itu bisa selesai juga urusannya Mbak Puan tuh. Jadi ada PDI Perjuangan, Golkar dan PAN nanti yang akan jadi koalisi di sana, kan bagus tuh. Yang jelas saat ini kan memang hari ini tuh lagi ada gelombang perubahan menuju 2024. Nah, saya mengapresiasi total politik untuk tetap berbicara tentang perubahan yang akan terjadi di Indonesia. Change. Jadi terima kasih, itu saja. Oke, mantap. Itu cukup menandakan change itu. Ya. Ayo, benar. Ada di mana Om Hendy? Change ya. Change. Karena semuanya kan change. Karena Change. Pak Jokowi nggak Iya lanjut lagi. betul. Oke, sampai jumpa lagi di Safari 24. Adios amigos. Thank you.